Shalom Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan saya pada hari ini dalam program Renungan Harian. Dan seperti biasa sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan hati dan kepala untuk memohonkan penyertaan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk satu malam yang boleh kami lewati dalam perkenan Tuhan yang sempurna. Dan hari ini Tuhan kami kembali akan menikmati segala berkat dan kemurahan Tuhan di dalam tanggung jawab yang kami kerjakan sebagai anak-anak-Mu. Sebelumnya Tuhan kami ingin mendengar firman Tuhan yang boleh menjadi landasan kekuatan kami di dalam melakukan itu semua. Bersabdalah Tuhan kepada kami sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18. Ayat yang ke-16, Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-16 hingga yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbagi bagi kita semua, yang tidak hanya membaca dan mendengarkan, tetapi yang juga memeliharanya di dalam kehidupan kita setiap hari. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya memberikan tema kecil dalam renungan pada hari ini, yakni kebutuhan antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Baik Bapak yang terkasih, tentu saja antara kebutuhan rohani dan jasmani adalah satu tarik menarik yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita sebagai manusia. Tentu seringkali kita menemui atau melihat banyak orang yang rata-rata atau lebih banyak mengedepankan kebutuhan duniawinya daripada kebutuhan surgawi. Itu sebabnya sering kita melihat adanya ketimpangan atau adanya ketidakseimbangan di dalam hal tersebut. Contohnya, selalu akan lebih banyak orang yang memikirkan perkara-perkara atau kebutuhan-kebutuhan duniawinya dibanding dengan kebutuhan rohaninya. Di mana-mana kita melihat orang meluangkan waktu yang begitu banyak atau memberikan waktu yang begitu banyak untuk bekerja misalnya. Di mana-mana kita melihat bagaimana orang selalu membicarakan tentang hal-hal duniawi. Di mana-mana kita melihat bagaimana orang memberikan perhatian dan konsentrasinya untuk kebutuhan duniawi. Apakah itu untuk pekerjaannya, untuk usahanya, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk pendidikan anak-anaknya, dan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain yang dibutuhkan dalam kehidupan ini. Memang sebenarnya tidak ada yang salah dengan bekerja, membicarakan atau memikirkan perkara-perkara duniawi. Tetapi kalau hanya itu yang selalu kita lakukan tanpa memikirkan kebutuhan rohani, maka itu akan menjadi salah, dan itu adalah kesalahan terbesar yang seringkali kita lakukan. Kita harus ingat, kebutuhan duniawi memang penting, tetapi hidup ini juga tidak hanya tentang kehidupan duniawi. Hidup ini juga akan ada akhirnya, ada batasnya. Dan pada saat itu berakhir dan kita tidak lagi hidup di dunia, maka kebutuhan duniawi tidak lagi dapat menolong kita. Kita akan masuk dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Allah, dalam kehidupan surgawi atau rohani. Dan di sana tidak ada lagi harta atau kepentingan duniawi yang dapat kita pertahankan. Yang kita bawa hanyalah iman dan perbuatan-perbuatan iman yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Itu artinya bahwa yang dituntut dari kita adalah bagaimana kita menyeimbangkan antara kita melakukan kepentingan dan kebutuhan duniawi dengan melakukan kepentingan dan kebutuhan rohani. Sedapat-dapatnya dan seharusnya orang-orang Kristen adalah orang-orang yang mampu menyeimbangkan hal tersebut. Satu sisi kita mampu mengerjakan pekerjaan duniawi kita dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab kita selama kita hidup di dunia.
Tapi kita juga jangan lupa, kita juga harus memberikan waktu, perhatian kepada hal-hal surgawi atau hal-hal rohani yang juga sangat penting di dalam kehidupan kita. Hari ini dalam firman Tuhan kita juga melihat bagaimana murid-murid yang pertama ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, yang pada akhirnya memilih untuk mengikut Tuhan, mencari kebutuhan rohani atau memenuhi panggilan surgawi ketimbang mempertahankan kebutuhan duniawi mereka pada saat itu. Sesungguhnya mereka bukanlah pengangguran. Kalau kita baca dalam firman Tuhan tadi, mereka sedang bekerja. Itu artinya mereka memiliki sumber penghasilan dan mereka dapat memenuhi kebutuhan duniawi mereka. Tetapi setelah Yesus datang dan mengajak mereka untuk mengikut Dia, maka kedua murid, yang pertama Simon Petrus dan Andreas, dan kalau kita baca pada ayat selanjutnya adalah anak-anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes, mereka segera memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Artinya mereka lebih mengutamakan pekerjaan-pekerjaan rohani ketimbang pekerjaan-pekerjaan duniawi yang sudah mereka miliki. Ini adalah suatu keputusan penting yang sangat baik untuk kita lihat sebagai sebuah keteladanan. Apakah mereka tidak takut? Apakah mereka tidak khawatir meninggalkan pekerjaan mereka? Tentu mungkin saja ada pertimbangan-pertimbangan itu secara logika. Tetapi mereka sangat percaya juga bahwa ketika mereka memilih dan memikirkan kepentingan rohani, maka Tuhan pun akan memenuhi segala kebutuhan mereka. Dan melihat bagaimana mereka lebih mengutamakan antara kepentingan rohani atau surgawi ketimbang kepentingan duniawi. Yang kita juga inginkan dalam kehidupan kita, Bapak dan Ibu, pada saat ini jugalah demikian. Tentu bukan berarti kita meninggalkan pekerjaan duniawi kita, atau kita hanya berdoa saja, membaca Alkitab saja, beribadah saja tanpa melakukan pekerjaan-pekerjaan duniawi. Tentu saja bukan itu yang saya maksudkan. Tentu yang saya maksudkan adalah kita tetap harus bekerja. Sekali lagi harus bekerja dengan sebaik-baiknya, supaya kita dapat boleh memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan orang-orang yang kita sayangi, yang kita kasihi, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, bahkan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tetapi kita juga jangan lupa, bekerja memang penting, tetapi berdoa juga penting. Berusaha memang penting, tetapi bersekutu juga sangat penting. Kita melakukan segala upaya untuk memenuhi kebutuhan duniawi, itu memang penting. Tapi membaca firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan kita, itu juga sangat penting. Keseimbangan itulah yang diharapkan oleh firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Selamat menyimbangkan antara kebutuhan duniawi dan kebutuhan surgawi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita kembali bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang telah kami dengarkan. Kami sangat percaya bahwa Engkau telah berbicara di tengah-tengah kami. Biar Tuhan kami mampu menyimbangkan antara kepentingan duniawi yang kami lakukan dengan kepentingan surgawi yang juga sangat kami butuhkan. Biar kami boleh menjadi pribadi yang sungguh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kami secara duniawi dengan baik, dengan bertanggung jawab. Kami boleh memenuhi segala kebutuhan kami, orang-orang sekitar kami, dan kebutuhan mereka yang sungguh membutuhkan pertolongan kami. Tapi kami juga sadar, kami juga tahu bahwa kami tidak boleh hanya memikirkan kepentingan duniawi, tapi juga memikirkan kepentingan rohani. Kami juga harus melakukan hal itu di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua pada hari ini Tuhan, berkati pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Berkati anak-anak kami yang menempuh studi dan sekolah. Berkati juga mereka yang dalam keadaan sakit, yang sedang berjuang melawan sakit penyakit. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan syukur kami Tuhan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan memberkati.